Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Liawati dengan NIM 123202087. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saat ini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama. Sebelum ke jawaban yang saya sampaikan, apa sih artinya pengertian dari definisi HAM dan agama? HAM adalah hak asasi manusia yang dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Sedangkan agama merupakan cara pandang seseorang tentang sebuah nilai dan jalan hidup dalam kepercayaannya. Atau bisa disebut agama itu adalah keyakinan atau kepercayaan kita terhadap suatu yang diyakini. Nah, yang pertama dari keselarasan antara HAM dan agama. Agama Islam ya teman-teman. Nah, Islam dan HAM mempunyai kesamaan yang bersifat fundamental. Namun, karena nilai-nilai keduanya masih bersifat universal. Contohnya, adanya persamaan dan kebebasan dalam HAM dan di dalam Islam. Nah, di dalam HAM itu ada kebebasan dan keadilan terhadap hak manusia tersebut. Nah, di dalam Islam pula ada kebebasan dan keadilannya. Dalamnya itu terdapat pelajaran arti kebebasan bagi manusia. Nah, kebebasan untuk beramal, kebebasan untuk melakukan kebaikan gitu kan. Dengan kunci mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini keselarasannya itu orang pasti memiliki persamaan dan perbedaan pendapat. Nah, di dalam hak asasi manusia itu saling menghormati, saling menghargai. Nah, tidak hanya di dalam HAM, tapi di dalam Islam pun diajarkan seperti itu. Nah, kita memiliki perbedaan pendapat ataupun persamaan, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, di sini mempunyai keselarasan antara hak asasi manusia dan ajaran agama Islam. Nah, dan sebab pertentangan antara HAM dan agama Islam adalah karena HAM berasal dari aliran barat dan Islam mempunyai dasar tersendiri, yaitu Al-Quran. Nah, di sini perbedaannya, HAM itu hanya fokus kepada hak asasi manusia, dan Islam bisa agama yang rahmatan lil alamin, tidak hanya terfokus kepada hak asasi manusia saja, tapi dengan secara kehidupan sehari-hari, hak asasi manusia termasuk, kehidupan sehari-hari juga termasuk, dan banyak sekali di agama Islam itu. Nah, di sini contohnya dari pertentangan adalah hak asasi pemilu dan pilkada. Nah, ini kan hak asasi ini kan secara hukum di Indonesia yaitu demokrasi, ya kan? Semua rakyat untuk rakyat dan kembali untuk rakyat. Nah, di sini pertentangannya ada aja gitu loh pelanggarannya. Seperti karena sudah demokrasi nih, apa-apa dipilih oleh rakyat, tapi pemerintahan itu menyuap si rakyat tersebut agar memilih pemerintahan tersebut. Nah, dengan begitu pelanggarannya, dengan adanya demokrasi itu sangat bagus ya. Apalagi banyak negara-negara yang ingin menerapkan demokrasi tersebut. Tetapi di negara Indonesia ini banyak sekali yang melanggar tersebut. Dengan adanya demokrasi, mereka pemerintahan menyuaplah rakyat-rakyat tersebut. Menurut Ustadz Bushro Mukodar, Ketua PP Muhammadiyah, yang saat ini adanya pembangunan ibu kota baru di IKN itu tidak menggunakan suara rakyat, tetapi hanya rapat dengan pemerintahan. Dengan begitu, apakah itu menerapkan demokrasi?
Pertanyaan yang kedua, bagaimana relasi antara tiga lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional? Nah, negara Indonesia termasuk negara demokrasi yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Negara Indonesia termasuk negara demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan kembali untuk rakyat. Nah, pembagian kekuasaan pemerintahnya pun dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada legislatif. Legislatif itu yang mengatur seperti DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian yang kedua, eksekutif. Eksekutif adalah pelaksanaan UU seperti presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri dan sejajarannya. Kemudian yang ketiga, yudikatif. Yudikatif adalah pengawasan yaitu MA, KY, dan MK. Hubungannya adalah mereka sederajat tetapi saling berpengaruh satu dengan lainnya. Karena itu akan ada kewenangan dari masing-masing lembaga. Nah, untuk mencapai tujuan nasional tersebut, mereka harus saling berkomunikasi dan saling berdiskusi dalam menjalani program-programnya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apakah konsep masyarakat madani sesuai dengan modal masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Nah, sebelumnya masyarakat madani merupakan masyarakat yang mempunyai norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Istilah masyarakat madani juga terkait dengan konsep kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 122 Masehi yang mengacu pada tamadun masyarakat yang berperadaban yang diperkenalkan Ibnu Khaldun. Nah, mereka memiliki dokumen penting yaitu Piagam Madinah yang membuktikan majunya masyarakat pada saat itu. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat madani termasuk konsep yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Yang pertama, tanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memperbanyak dan memperkaya wawasan keagamaan yang moderat. Yang ketiga, bentengi keyakinan diri dengan waspada. Yang keempat, pembinaan agama bagi para pemuda. Yang kelima, melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat. Dan itu juga tergantung para pemudanya. Jadi, pemuda saat ini harus bisa mempertahankan dan mengubah nilai-nilai positif yang berada di negara ini. Baiklah, sekian jawaban pertanyaan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada satu quotes dari Zig Ziglar, motivator dari Amerika. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.